Nah, malamnya biasanya makan malam kita apa? Dulu kita nasi udah masak. Alhamdulillah sore tadi saya udah masak nasi, Pak. Jadi untuk makan kita berjamaah. Sebentar lagi kita makan. Maka kita cerita dulu. Jangan langsung makan nanti menghilang. Habis makan nanti karena tinggal saya sendirian duduk sini. Itu bahaya itu. Kalau malam ini dah, Pak. Kalau malam ini suasana cerah, warrior datang semua. Ya. Karena jarang-jarang kita duduk bersama seperti ini. Iya, Kalau Pak. siang sibuk dengan apa? Dengan aktivitas kita masing-masing. Jadi malam-malam inilah kita bisa cerita-cerita tentang apa yang kita alami. Kita teleponlah Pak malam ini Pak Nusirwan, kita ajak ngobrol-ngobrol di sini. Oh iya, Pak. Sebelum cerita-cerita. Iya. Ya, Iya, Pak. Mungkin masuk-masukan dari Pak Nusirwan bisa menambah tambah wawasan kita. Iya. Ya. Benar, Pak. Oke. Kumpul-kumpul sama Pak Nusirwan. Mudah-mudahan Pak Nusirwan lagi sibuk, Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Lagi di mana Pak? Ini kami lagi mengumpul nih tim warrior atau tim bodrek kata Pak Ketua. Mengumpul di pojok santap mau ngajak Pak Nusirwan cerita-cerita di sini berbagi pengalaman. Oke Pak, kami tunggu Pak ya. Oke, assalamualaikum. Nanti Pak Nusirwan tuh Bang. Udah tampak Pak Nusirwan. Cepat sekali ya. Waalaikumsalam. Ini mantap ini. Pak. Pakaian aja seragam ini. Ini Pak. Ini Pak. Luar biasa. Jatah Pak Nusirwan belum lagi nih ya. Belum. Pak ya Pak. Ini tim warrior lagi ngumpul nih. Kalau kata Pak Ketua tim bodrek. Mantap ini. Ini Ustadz ini kalau sudah pakai kopiah. Sambil ngemil kita Pak. Oh iya. Wah, ini panjang ceritanya. Cerita ini Pak, pacak 2 hari 2 malam ini Pak. Tidak selesai. Jadi kawan-kawannya cerita-cerita. Gimana Pak Aga? Cerita bagaimana mereka bekerja pengen dihargai. Jadi kita ikhlas. Tapi sesekali pengen juga lihat orang karena ada dapat penghargaan, udah dapat diberikan perhatian oleh pimpinan. Jadi kebetulan saya pimpinan itu curhat ya. Jadi memang keikhlasan itu di awalnya kekompakan kita dulu. Iya, Jadi kita cerita-cerita dengan Pak Nusirwan yang sudah berapa tahun Bapak bertugas di Pengajian? 20 tahun lebih. 20 tahun sudah banyak pengalamannya. Mulai dari zaman Kemenak sampai zaman Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Kalau saya baru mencicipi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Ya, masa Kemenak nggak mencicipi saya. Jadi berarti kan banyak pengalaman Pak Nusirwan itu. Kan Pak Nusirwan pernah di pimpinan di Tembilahan dan di Rengat. Kalau tim biasa kan mungkin kita berkutat dengan perkara ya. Kalau ada pimpinan tentu kita sudah banyak Ya, memanage satker lembaga. Itu kan karakternya beda-beda tuh Pak. Ya. Kalau di Tembilahan lain, kalau di Rengat di Selat Panjang lain. Bagaimana cara kiat-kiatnya Pak Nusirwan untuk membangun kekompakan kebersamaan di kantor? Iya. Sebelum jawab kita minum dulu. Akor Pak. Diajar dulu gorengannya. Cerita terus makanan banyak kan tak bisa habis jadinya. Jadi diiringi dengan makan. Gorengan Pak. Ini apa roti goreng ini? Roti goreng ada isinya pula dalam nampaknya. Mantap ini. Ada coklat, ada warna merah Pak. Harus nampak wajah pula. Sendiri di sini kan seru. Setengahnya Pak ini Pak. Iya. Silakan Pak. Jadi ketika diberikan amanat sebagai pimpinan, di Tembilahan sebagai wakil, di Selat Panjang sebagai ketua, gitu. Memang kita ya memerankan diri sebagai pimpinan, artinya
kita diberikan amanat untuk seluruhnya harus maju begitu. Kantor harus maju, administrasi harus baik, kan gitu. Keakraban, kebersamaan harus ditingkatkan, segala macam. Oh, gitu. Nah ini kita harus memang harus berpikir matang dan jeli untuk meningkatkan semuanya itu. Gitu. Pada saat di Tembilahan saya sebagai wakil ketua. Apa posisi saya? Oh, ya. Kita ditugaskan oleh pimpinan untuk bersifat ke dalam administrasi segala macam. Jadi seluruh hal-hal yang menjadi kendala, hal-hal yang menjadi hambatan, kita mencoba mengatasinya. Pada saat itu yang menjadi sorotan pokok berkaitan dengan direktori putusan, begitu, supaya terkirim. Ketika diangkat jadi ketua, komisi direktur itu lebih berat lagi. Lebih berat lagi kalau dimasuk di selat panjang. Jadi ya karena memang kita sebagai pimpinan pada awal-awal pertama hanya kita sendiri, wakil belum masuk, ya memang berat, banyak pekerjaan. Tapi ya namanya kita kerja sama-sama, seluruhnya kita perankan. Di sana ada panitra, ada sekretaris, ada hakim yang semangat untuk berjuang memperbaiki, ya meningkatkan pengadilan gitu. Dari cerita seperti itu kan membangun sebuah tim itu kan sulit. Apalagi dengan karakter yang berbeda-beda. Iya. Jadi cara kiatnya Pak Nusirwan, jadi biar kita bisa terapkan dengan adik-adik ini, dengan yang lain, bagaimana bekerja dengan baik, dengan ikhlas, peduli dengan lingkungan kita. Ya, dari aspek kalau saya sebagai pimpinan pada saat itu kita berupaya untuk memerankan seluruh pegawai. Pegawai itu dengan tupoksinya masing-masing kita dorong untuk bekerja dengan ikhlas, begitu, supaya hasilnya nanti dapat kita nikmati bersama. Kita dorong lah, gitu. Tuturi Handayani, ing ngarso sung tulodo, ing madio mangkulkarso, ya kan gitu. Jadi kita dorong, ketika kita depan kita ajak, kita begitu kita di tengah rame-rame, lalu kita ajak bersama, gitu. Kita di belakang kita dorong untuk maju. Nah, gitu itu filsafat seperti itu. Karena kan ada juga yang di bawah-bawah nih beranggapan kita kerjanya untuk pimpinan aja nih, yang depan nama nanti. Gitu. Kita capek-capek kerja aja. Kadang-kadang seperti itu, anggapan bawahan itu. Jadi mengantisipasi seperti itu. Ini kan lagi curhat ya tadi nih, curhat pengen penghargaan. Jadi bekerja ikhlas itu bagaimana caranya? Bekerja itu nggak mungkin semudah memberikan telapak tangan. Itu proses. Yang pasti tahap pertama kita sadari bahwa kita sudah mendapat kepercayaan, amanat. Ini Pak Zari, begitu. Sudah mendapat amanat, sudah dapat kepercayaan untuk bergabung di PA Lahat dengan tupoksinya sebagai security. Nah, itu harus disadari. Tidak semua orang bisa seperti ini. Begitu. Termasuk Pak Zari, termasuk Pak Akbar. Tidak semua orang. Karena ada orang-orang pilihan. Begitu. Bahkan sekarang ini bajunya mereknya sama sudah. Itu artinya orang-orang terpilih. Kan begitu ya? Iya, Pak. Nah, kalau orang-orang terpilih seperti itu, kita pertama dengan ikhlas itu mengerjakan itu memang tidak mengharapkan dari pimpinan. Tapi kalau kerjanya ikhlas dengan bagus, pimpinan dengan sendiri tergerak melihat kita. Oh, itu tanpa pamrih. Ya gitu. Tanpa pari kerjanya. Nah, kalau sudah penilaian pimpin seperti itu, Tuhan akan menggerakkan hati pimpinan. Oh, ini boleh jadi baju yang satu ini akan ditambah menjadi dua. Kan gitu. Akan ditambah jadi dua atau tiga. Kan begitu. Karena kebersamaan tadi, keikhlasan tadi. Ya gitu. Kalau kita ikhlas berbuat itu untuk kepentingan ukhrawi, misal akhirat. Akhirat kita pasti dapat, dunia pasti nempel. Kita dapatkan. Tapi kalau kita hanya mengejar misalnya piagam-piagam segala macam, tidak ikhlas, begitu, piagam belum tentu dapat, pahala pun juga dapat. Kan seperti itu. Orang yang sering hilang. Itu modus itu. Modus. Nggak boleh canda, Pak. Tapi itulah yang
seperti pengalaman dari Pak Nusron tadi itu, membangun keikhlasan itu penting. Ya. Karena kalau nggak ikhlas kita berat kerjanya. Ya, ya. Betul Pak, betul Pak. Jadi nasihat untuk kami yang muda-muda lah, yang agar gimana kami ke depannya membangun kebersamaan di PA Lahat atau di tempat yang lain, misalnya kalau kita ada pindah. Jadi itu yang perlu kami Pak dari Pak Nusirwan. Ya, nasihat saya, kita semangatlah ya, semangatlah dalam bekerja, gitu. Niscaya Tuhan pasti akan memperhatikan semangat ketulusan kita dalam bekerja itu. Amin. Gitu, pasti memperhatikan. Gitu. Mudah-mudahan dengan apa? Dengan semangat yang ada itu, misalnya perjuangan kita ZI berhasil. Amin. Itu pintu-pintu yang bisa mendapatkan tambahan seperti tadi. Gitu. Dan kalaupun seandainya misalnya ZI juga belum berhasil gitu, Tuhan pasti akan mengetahui di mana letak kepentingan kebutuhan kita gitu. Tuhan tahu. Dan yang pasti kalaupun dari aspek itu Tuhan tidak memberikan, minimal Tuhan akan memberikan ganjaran pahalanya untuk kami. Boleh jadi itu dari aspek income biasa-biasa umpama. Tapi kan PA sekarang ini kan sudah lumayan kan gitu. Biasa-biasa saja. Tapi dari aspek kesehatan tanpa ada sakit-sakit. Iya. Gitu. Misalnya sehat terus. Nah, itu kan keuntungannya seperti itu. Karena kita tidak tahu skenario Tuhan itu buat kita itu nggak tahu. Tapi berpikirlah positif dengan ikhlas melaksanakan tugas. Mudah-mudahan akhirnya semua itu menjadi baik ujung-ujungnya. Kalau kita nggak ikhlas, kita juga terbebani hati kita ya. Akhirnya sakit jadinya. Sakit, ngomel terus lah, begitu. Istilahnya tidak nerima lah, begitu. Segala macam. Begitu. Ini bilang Capek lah, begitu. Saya terus nih. Iya. Jadi enjoy. Pas anak muda tuh apa enjoy ya, Pak? Enjoy aja. Slow. Enjoy life. Iya. Gitu. Santai aja hidup ini. Yang kita pikirkan. Jadi Mati tanam. darah tinggi jauh gitu, tidur nyenyak, makan pun lemah. Gitu. Kolesterol tidak naik. Itu memang dalam sebuah organisasi atau lembaga itu memang kebersamaan penting. Iya. Karena kalau nggak bersama, kalau kata orang kan kalau nggak bersama itu nggak bisa. Nggak bisa ketua nggak bisa bergerak sendiri, wakil nggak bisa bergerak sendiri. Iya, benar. Kalau nggak ada kebersamaan di dalamnya. Jadi memang membangun kebersamaan itu penting. Ya, makanya ada istilah itu bersama kita bisa. Iya. Itu bersama kita bisa.